untuk memastikan semua kotorannya, mohon maaf, air seninya sudah selesai dengan pertama dengan gitu. Beberapa kali. Itu akan mendorong batuk kecil. Kalau bahasa itunya batuk kecil. Itu kan terdorong keluar. Kemudian yang kedua, mohon maaf. Ini majelis mulia, tapi dijelaskan bin nathar. Wan nathar itu gimana sih? Diurut dengan lembut biar keluar semuanya. Atau ada orang iseng tuh di mana dipukul-pukul sedikit. Nah, kata orang disintrek gitu ya. Tapi jangan terlalu kuat, nanti nyesel Bapak. Ibu-ibu gimana? Ibu-ibu sama, diurut juga. Namun dari bagian atas. Demi apa sih? Mungkin ini Ustadz, kok segitu detailnya Islam? Kalau sampai nanti najisnya tidak tuntas keluar saat kita sholat, kan nggak sah sholatnya. Atau kita nggak sholat pun juga najis yang nempel di baju, bajunya kena najis. Dan ini nggak baik. Urusannya dengan sah tidak sahnya ibadah kita, dan itulah Islam. Sangat detail urusan dengan kebersihan itu, sangat detail. Apalagi pembersihan dari sesuatu yang najis. Dari yang bukan najis saja agama kita itu mengajarkan kebersihan dan kepedulian terhadap kebersihan. Apapun yang membuat kita tidak nyaman itu dianjurkan untuk dihilangkan, dijauhkan. Bahkan dalam sebuah hadis, al-iman, kata baginda Nabi, iman itu ada 70 sekian cabang. Yang paling tinggi adalah la ilaha illallah. Paling rendah tarku imatatil adza 'anil thariq, menyingkirkan sesuatu yang bisa mengganggu di jalan. Apa itu? Contoh ada kerikil, ada batu. Kalau diinjak oleh pejalan kaki sakit. Kalau ternyata keinjak oleh motor bisa terpleset itu motor. Singkirkan, itu kaitannya dengan keimanan. Begitu pula dengan sampah. Kan namanya adza itu paling rendah tingkatan paling rendah ketidaknyamanan. Jadi nggak nyaman. Bisa diartikan adza itu sesuatu yang membuat tidak nyaman, tidak enak. Maka hendaknya kita hindarkan. Kalau kita melihat sampah nggak nyaman, bersihkan. Kita melihat kamar mandi jorok, ya bersihkan. Jadi sebetulnya agama Islam sangat peduli dengan kebersihan. Makanya kata para ulama, an-nadhafatu minal iman. Kebersihan sebagian dari iman. Itu bukan hadis, tapi an-nadhafatu minal iman. Lebih tepatnya adalah perkataan dari para ulama. Karena para ahli-ahli hadis mengkritisi an-nadhafatu minal. Tapi maknanya benar. Makna an-nadhafatu minal iman itu benar. Memang agama Islam mengajarkan yang begitu. Dan banyak riwayat-riwayat yang menunjukkan ajaran kebersihan itu memang bagian dari iman. Seperti tadi, yang paling rendah itu tarku imatatil adza 'anil thariq, menyingkirkan sesuatu yang mengganggu, yang membuat nyaman, apalagi bisa membahayakan dari jalan. Bukan hanya dari jalan, kamar kita nggak nyaman dipandang, bersihkan. Kamar mandi nggak nyaman untuk dipandang, bersihkan. Bau seterusnya, bersihkan. Ini ajaran. Maka urusan kebersihan itu bukan hanya urusan dengan disiplin atau tidak, tapi urusan dengan keimanan. Hati-hati. Urusan dengan keimanan, masya Allah. Itu urusan dengan kebersihan. Ya, begitulah baginda Nabi Muhammad SAW mengajari kita semuanya. Ngajari apik, ngajari resik kata orang, ya, ngajari bersih. Jadi untuk tadi itu 3 kali atau batuk kecil itu 3 kali, kemudian diurut dibersihkan juga 3 kali. Nah gitu. Wa bi imraril yad ala asfalil qadim. Jadi tangannya tadi diurut tadi sedikit ya. Wa in kunta fis sahra, kalau seandainya kamu kok ada di ruang terbuka seperti padang pasir, fab'ud an a'yunin nadhirin, maka menjauhlah dari pandangan manusia. Di sini masih ada yang mandi di kali? Ada? Masih ada yang mandi di kali? Kalau seandainya ada dan tidak ada satirnya, tidak ada penutupnya, maka wajib untuk segera ditutup. Urusannya dengan aurat, jangan main-main dengan aurat. Aurat itu hukumnya wajib untuk ditutup. Kalau nggak ditutup dosa. Maka ibu-ibu wabil khusus yang contohnya mandi di kali, nggak masalah mandi di kali, cuman auratnya jangan sampai kelihatan oleh yang lain, apalagi kelihatan oleh bapak-bapak, sumber fitnah nanti. Dosa itu dosa, nggak main-main dosa.
Makanya ayo di antara kita ini kalau kok di kampungnya masih ada yang begitu, mari berjuang gimana caranya untuk ditutup. Ini urusan dengan aurat. Wastatir bi syai'in wajadtahu. Nah, kalau seandainya ada di padang pasir, maka wastatir bi syai'. Hendaknya kita menutup diri, jadi menghalangi diri dengan sesuatu. Ada penghalang begitu. Kalau memang ada. Wala takshif 'auratak qabla al-intihai ila mawdhi'il julus. Dan ada kaidah. Kalau kok di dalam tempat terbuka, hendaknya jangan membuka aurat sebelum kita duduk atau sebelum kita sampai ke tempat yang kita akan buang hajat di situ. Jangan contohnya mau buang hajatnya 100 meter ke sana, buka auratnya, buka bajunya dari sini. Bukan gitu caranya. Ya. Wala tastaqbil syamsa wal qamar, dan jangan menghadap matahari, jangan juga menghadap rembulan. Wala tastadbirhuma, dan juga jangan membelakangi matahari, jangan membelakangi rembulan. Wala tastaqbil qiblat wala tastadbirha, dan jangan menghadap kiblat, jangan juga membelakangi kiblat. Allah. Jangan menghadap kiblat, jangan membelakangi kiblat. Ada sebuah hadis baginda Nabi itu pernah bersabda, kalau kalian membuang hajat, maka jangan pernah madhab kiblat. Jangan pernah madhab kiblat, tapi syarriqu, menghadaplah ke arah timur, au gharribu, menghadap ke arah barat. Nah ini hadis di antara hadis yang tidak boleh diamalkan zahirnya. Coba praktekkan itu. Kita nggak boleh ngadep kiblat, kita juga nggak boleh membelakangi kiblat. Awas, tidak boleh. Ada catatannya nanti. Tapi kata bagi Nabi, madhab timur atau madhab barat. Nah, pertanyaannya, kalau bagi orang Indonesia, madhab barat berarti madhab kiblat. Kan gitu. Madhab timur berarti membelakangi kiblat. Nah, terus gimana ini? Kita mau masih pakai, tapi hadisnya begitu. Ya enggak. Baginda Nabi itu bersabda begitu. Posisinya ada di Jazirah Arab. Ada di Jazirah Arab, bukan di Indonesia. Intinya sebetulnya jangan ngadep kiblat dan jangan membelakangi kiblat. Selesai. Intinya itu. Larangannya. Adapun perintah ngadep timur lah atau ngadep barat lah, ini menjelaskan makna jangan ngadep kiblat tadi itu. Ini tidak berlaku bagi kita orang Indonesia. Kenapa? Kalau kita ngadep barat berarti ngadep kiblat. Kalau kita ngadep timur berarti membelakangi kiblat. Gimana dong? Makanya butuh kepada ulama yang menjelaskan makna daripada hadis ini. Ya cukup ngaji dengan terjemah. Sudah beli terjemahannya, sudah menjadi seperti ulama. Na'udzubillah. Ini nanti sesat ya begitu. Katanya jangan madhab kiblat, tapi madhab ke arah barat. Sama saja kalau gitu. Katanya membelakangi kiblat nggak boleh, tapi madhab ke arah timur. Sama saja kalau begitu ya. Jadi dalam hal ini tolong perhatikan hadis-hadis itu isinya wajib kita amalkan, tapi untuk diamalkan ada syarat dan ketentuannya. Dan itu yang mengetahui adalah para ahlinya, yaitu para ulama yang ngerti.